Terima kasih banyak Bang Andi, pencerahannya itu barusan saya lihat di YouTube, udah saya buka linknya, 2 kali saya dengarkan. Dan memang benar, pengalaman saya seperti yang Bapak siapa itu yang curhatkan ke Bang Andi, itu memang seperti itu. Terkadang ada kalanya saya tuh tiba-tiba menangis pas sholat, saya tidak tahu apa yang saya tangiskan. Dan begitu semacam kayak kerinduan seperti ketemu seorang kekasih kayak gitu Bang. Saya juga pernah mengalami rasa seperti seperti saya itu jatuh cinta sekali sama Allah kayak gitu. Makanya saya bisa tiba-tiba menulis soal mahabbah cinta, soal ketuhanan tuh karena terdorong tiba-tiba perasaan jatuh cinta itu yang sangat kayak gitu Bang Andi. Kayak puisi-puisi Robi'ah Al-Adawiyah itu saya bisa semua seperti itu karena ada rasa cinta yang mendalam. Kalau seperti itu Bang, makanya mengalir begitu aja. Dan apa uh, Bang Andi, juga seperti Bang Andi bilang tadi, saya memang sekarang itu ya kurang terlalu kalau di luar itu ya seperlunya aja, misalnya apa gitu, misalnya lagi jalan-jalan atau apa itu kayaknya tuh nggak ada kebahagiaan yang hakiki Bang Andi. Saya kepingin cepet-cepet pulang, saya kepingin sholat, saya kepingin berzikir. Kebahagiaan saya tuh ketika saya tuh berduaan sama Allah, saya berinteraksi sama Allah, itu yang saya rasakan sekarang. Hal lain-lainnya di luar itu bagi saya itu kesenangan kayak di dunia tuh kayaknya semua itu serasa hambar tuh Bang Andi. Sekarang tuh kayaknya nothing spesial kayak gitu. Suami saya aja kemarin pas ajak jalan-jalan ke mall, udah saya mau cepet pulang aja lah. Kayak kamu ya repot gini diajak ke mall kok minta pulang kayak gitu. Kayaknya tuh semua itu rasa yang kayak kayak gitu tuh bukan hal yang spesial lagi, kayak kesenangan yang kenikmatan kayak duniawi itu saya tuh sekarang udah nggak itu lah Bang Andi. Saya pikir saya sudah merasakan semua dulu-dulu, udah cukup lah kayak gitu. Kebahagiaan saya itu ya ketika saya tuh berpikir seperti itu Bang. Ya itu yang saya alami sekarang itu juga kayak gitu Bang. Karena terkadang saya Bang ya, selayaknya saya kepingin menemui seorang kekasih saya, makanya saya harus cepat-cepat menemui kayak begitu loh Bang. Terkadang saya mau sholat itu saya senyum-senyum sendiri gitu, saya membayangkan saya akan menemui kekasih saya, jadi saya tuh bahagianya tuh tak terlukiskan kayak gitu Bang. Yaitu semua pejalan tuh mengalami tahap jatuh cinta seperti ini kayak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Fani sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman ya. Pengalaman-pengalaman seperti ini memang harus kita ceritakan. Agar apa? Agar kita tahu perjalanan kita sudah sampai mana ya. Arah yang kita jalani ini benar nggak, atau melenceng, atau kita tersesat. Jadi bagus kalau diceritakan agar kita bisa mengarahkan ya. Jadi bagi para pengamal zikir ya, orang-orang yang menjalani ketuhanan, belajar hakikat makrifat, itu memang awal-awalnya itu akan terjebak di wilayah cinta, mabuk ketuhanan ya. Apalagi di wilayah tenang, yaitu ciri-ciri gejala-gejala akan gila ya. Tapi gila kita ya gila karena Allah, bukan gila dunia lagi. Tapi ini juga perlu bimbingan, karena kalau nggak terbimbing berbahaya. Antara dunia dan akhirat nggak imbang, antara syariat dan hakikat juga nggak imbang. Jadi harus seimbang kita. Jadi kalau kita di tahap jatuh cinta, memang di sini dunia ini hambar, nggak ada rasa lagi, ya. Kita nggak senang keramaian, ya. Apalagi kalau orang udah wilayah jatuh cinta ini nggak mau lagi ke mall, ya. Rame-rame itu risih, untuk apa sih? Bosen rasanya, ya kan? Atau kita diajak istri kita atau diajak suami kita ke kondangan, ada acara saudara kita menikah, itu aja rasanya malas mau datang. Kalau dulu enak rame-rame, kalau sekarang tuh rasanya
kita lebih senang kesepian. Kita lebih senang wilayah hening. Kita inginnya berduaan dengan Allah. Nah ini kalau nggak terbimbing berbahaya. Jadi macam Ibu Fani bagus cerita biar saya bisa arahkan, ya. Nah jangan sampai nanti suami kita melihat perubahan kita kok berbeda, nanti akan dianggap kita mengikuti aliran sesat. Saya dulu begitu, istri saya marah-marah. Aliran apa yang kau ikutkan ini? Belajar sama siapa kau? Berguru sama siapa kau, katanya. Berubah sekali kamu sekarang. Ya. Pandangan kosong, wajah kita kosong. Badan di sini, jiwanya terbang kemana-mana, ya kan? Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Ya, istri ajak ngomong nggak nyambung, segala macam. Ya, istri marah, dianggapnya kita ikut aliran sesat. Jadi kalau nanti suatu saat teman-teman dianggap sesat oleh orang-orang terdekat kita, jangan marah, memang kita lagi tersesat. Ya, makanya disinilah penting belajar spiritual, belajar ketuhanan, harus ada guru. Agar apa? Nah, di wilayah-wilayah begini ada yang membimbing. Kalau tidak bisa gila. Ya. Nah ini yang wilayah ini sangat jarang dikupas. Orang banyak mengajarkan hakikat ma'rifat, tapi apa istilahnya, efek-efek kita belajar ketuhanan itu nggak pernah diceritain. Ya, makanya saya apapun yang sudah saya jalani saya ceritakan, biar teman-teman tidak jatuh di lubang yang sama. Makanya saya cerita, mau pahit, mau manis, mau enak, mau nggak enak, saya cerita semua. Jadi teman-teman nggak perlu merasakan. Istilahnya biar saya yang merintis jalan, menebang hutan, kalian tinggal lewat. Nggak perlu lagi kalian kena durinya, ya. Nggak perlu lagi kalian kena ranting. Ya, istilahnya begitulah. Jangan sampai lagi kalian seperti saya, ya. 2 tahun gila, ya. Emang kita tenang. Aku udah jatuh cinta kepada Allah. Aku senang berduaan dengan Allah. Aku nggak suka lagi ramai-ramai. Aku nggak suka lagi bersosial. Akhirnya menyendiri aja gitu. Nah di sini juga kalau kita memang wilayah sendiri ini, kalau kesadarannya tidak fokus kepada Allah, tidak connect kepada Allah, bisikan setan bisa masuk. Makanya banyak orang yang error, banyak orang yang jadi gila. Karena apa? Ke Allahnya kadang putus di saat kita sendiri, di saat kita sepi. Masuklah bisikan setan. Kita kira Allah itu, padahal setan. Ya. Jadi jangan terlalu diikuti wilayah hening ini. Jadi macam mana bang saya mengungkapkan cinta kepada Allah? Saya lagi jatuh cinta bang. Nah makanya macam Bu Fani kan sering menulis syair, ya. Ya memang begitu. Seperti Jalaluddin Rumi, kenapa dia bisa buat puisi yang indah tentang Tuhan, tentang Allah? Ya karena itu ungkapan jiwanya. Kalau kita memang sudah di tahap jatuh cinta ya gitu. Jadi awalnya nggak bisa nulis, tapi kok sekarang bang mengalir ya bang, kayak ada ilham, kayak ada yang ngajarin. Akhirnya keluarlah kayak syair-syair indah. Ya nggak apa-apa, salurkan aja. Macam saya juga begitu, nggak ada saya ilmu nulis. Akhirnya bisa buat buku, ya. Jadi macam Bu Fani ya, selagi itu manfaat baik ya salurkan. Buatlah tulisan itu, kalau bisa buat blog, nanti dibaca sama orang, manfaat sama orang, ya. Salurkan aja, jangan ditahan-tahan. Itulah cara kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah. Nah, jadi mengenai tahap jatuh cinta ini, cuman banyak juga yang nggak paham. Nggak paham bagaimana bang? Ketika dia jatuh cinta kepada Allah, dia mengungkapkan cintanya itu dalam kesepian, di wilayah hening, di wilayah sepi. Makanya dia nggak suka lagi tuh ramai-ramai. Seharusnya kita harus bisa mengungkapkan rasa cinta di wilayah ramai juga. Ya, awal-awal begitu. Saya 2 tahun terjebak itu, senangnya sepi, ya kan?
Diajak ngumpul nggak mau ngumpul, diajak teman dulu, nih nongkrong kita kedai kopi, nggak mau lagi nongkrong. Lebih senang saya di rumah, ya kan? Buat kopi sendiri, duduk di teras rumah, udahlah melamun kita, merenung kita, ngobrol kita sama Allah, ya kan? Ajak bicara Allah itu. Nah, nanti istri datang, kok ngomong-ngomong sendiri kok bang, kata ya. Nggak, aku ngomong sama Allah, aku bilang. Ya apa nggak dibilang gila sama istri? Istri nggak paham. Tapi saya ngobrol itu, ya kan? Nah, saya pernah merasakan itu, dan Bu Fani juga nanti akan ke sana arahnya kalau nggak terarah, ya. Jadi bagaimana bang kita mengungkapkan rasa cinta kepada Allah di dalam keramaian? Ya, ungkapkan, lihat apa yang kau pandang itu semua Allah, ya. Kita bekerja, dalam bekerja pandang Allahnya. Kita jumpa sama orang, pandang Allahnya. Kita mendidik anak, pandang Allahnya. Apalagi kita bermasyarakat, pandang Allahnya. Jadi kita menemui Allah itu tidak di saat sepi saja. Itu masih tahap rendah kalau tahap sepi. Jadi bagaimana zikir kita itu sudah zikir yang dalam keramaian, dalam beraktivitas, dalam segala gerak hidup, ya. Kita mau kemana aja, hendak keluar rumah, bawa Allahnya, bersama Allah. Ya Allah, Engkau berikan kemampuan kakiku melangkah, ya Allah. Aku keluar rumah ini, ya Allah. Aku bersama Engkau, ya Allah. Ya kan? Nah, jadi kita tetap bisa bersosial. Naik apa kita, kendaraan kita keluar rumah, misalnya naik mobil atau naik motor, ya kan? Begitu kita pakai itu kendaraan itu, ya Allah, inilah kendaraan yang kau titipkan kepada aku, ya Allah. Terima kasih atas kemudahan yang kau berikan pada aku, ya Allah. Itu sudah zikir. Itu sudah mengungkapkan cinta pada Allah, ya. Banyak-banyak bersyukur kita apapun yang terjadi dalam hidup, ya kan? Udah keluar kita rumah kan, naik motor kan, atau naik mobil. Dalam perjalanan kita lihat pemandangan indah. Ya Allah, indah sekali ciptaanmu, ya Allah. Terima kasih atas nikmat mata ini, ya Allah. Banyak orang buta gak bisa lihat, aku masih bisa melihat, ya kan? Sungguh Engkau, kalau kita bilang Allah itu seniman yang betul-betul luar biasa. Bagaimana dia melukis alam semesta ini dengan warna yang indah, dengan wujud yang bagus, ya, sedap mata ini memandang. Bisa nggak kita di situ bercengkrama dengan Allah? Apa yang kita pandang Allah di situ. Jadi nggak perlu kita berjumpa Allah di wilayah sepi lagi. Untuk awal-awal memang kita nggak paham. Aku senangnya berduaan sama Allah bang. Udah ke rumah kita, masuk kamar, kunci jendela, ya kan? Kita bilang semua sama ahli rumah, jangan bising, saya mau zikir, saya mau bertemu Allah. Nah, berzikir kita berjam-jam. Nikmat kan? Nikmat. Tapi jangan kamu menganggap bahwa bertemu Allah itu hanya di wilayah sepi saja. Harus kita luaskan lagi nih. Bagaimana engkau bisa melihat Allah di segala makhluknya? Ungkapkan cintanya pada makhluknya, ya. Ketika kita baik sama orang, ya Allah, memang aku baik sama makhluk, ya Allah. Sejatinya aku hendak baik kepada Engkau, ya Allah. Ya, jadi bukan makhluk lagi, kita udah tembus jiwa kita kepada Allah. Ya, kita sayang sama makhluk, mungkin kita jumpa hewan apa segala macam. Kalau dulu biasa aja. Ya. Kalau orang sudah tahap jatuh cinta memang gila. Mungkin teman-teman pernah mengalami kalau dulu digigit nyamuk, kita tepuk nyamuk itu. Kalau sekarang kita tiup. Janganlah kau gigit aku, kita tiup, kita usir baik-baik. Ya. Kita usir baik-baik. Karena apa? Yang kita pandang Allah, Allah yang menciptakan nyamuk. Ketika sedikit disenggol, digigitnya kita, gatal tangan kita, langsung kita mau tepuk, nggak berani. Ya, bahkan ada yang lebih gila lagi, dia biarkan nyamuk itu isap darahnya. Isaplah isap. Paling yang kau mampu makan darahku hanya berapa tetes.
Hisaplah. Aku cinta kepada Allah, engkau makhluk Allah. Nah itu udah gila kali itu, ya kan? Emang wilayah-wilayah gila ini kalau kita cerita lucu memang. Tapi banyak orang nggak mau cerita, ya. Banyak orang yang jaga rahasia. Ya sebenarnya harus sekali kita ceritakan. Agar apa teman-teman tahu bahwa sedang gila. Banyak orang sedang gila tapi nggak paham dia gila. Dia bilang itu benar, ya. Nah disinilah terkadang ada ego dalam berketuhanan. Contoh lah, suaminya ngajak ke mall, habis itu kita minta pulang, nggak mau lah ke mall, padahal suaminya mau jalan-jalan atau punya keperluan ingin membeli sesuatu, tapi nggak jadi gara-gara kita lebih senang menyendiri. Ya itu kan sudah ego namanya, nggak boleh, ya kan? Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, kau cinta kepada makhlukmu, kau baik kepada makhluk Allah, kau cinta kepada makhluk Allah, sejatinya kau sudah cinta kepada Allah, ya. Makanya kita jadi apa ya, kalau sudah di wilayah jatuh cinta ini banyak orang terpeleset nggak paham. Nah ini kalau nggak terbimbing berbahaya. Bahaya bagaimana bang? Ya jadi gila. Banyak orang gila, ngomong sendiri, bicara sendiri, senyum sendiri. Habis itu diajak ngomong sama orang lain nggak nyambung, ya kan? Karena apa? Dia terlalu masuk ke dalam dirinya. Ah, disinilah setan bisa masuk kalau kita nggak kuat. Banyak masukan bisikan. Akhirnya kita bilang, wah ini Allah ini. Ya, jadi hati-hati. Untuk Ibu Fani, ya itu memang kita bilang belum seberapa. Nanti akan lebih parah kalau kita nggak cepat-cepat arahkan. Ya, harus kita pisah gitu. Jasadmu berkeliaranlah di muka bumi, berjengkeramalah pada sesama, beraktivitaslah seperti biasa. Nah, tapi jiwamu selalu bersama Allah. Macam mana bang? Masa bisa kita bersama Allah dalam keramaian? Saya nggak bisa bang. Bisanya waktu sepi. Ya belajar. Makanya segala sesuatu pandang Allah. Ya, beraktivitas kemana aja, bersosial, bekerja, bermasyarakat, pandang Allahnya. Ya, gila kita ya harus terarah, jangan gila sendiri. Gila yang terarah itu enak. Misalkan selama ini kita diganggu orang, disenggol orang, kita marah, kita ego, emosi kita terjabar, ya. Tapi ketika sudah kenal Allah ini, disenggol sama orang, diganggu atau dijahatin, dia nggak lihat lagi yang ganggu, yang dia lihat Allah. Ya Allah, engkaulah yang mengujiku melalui makhlukmu ini ya Allah. Oleh karena itu aku sabar karena engkau ya Allah. Jadi kita jadi gila kita terarah, ya. Makanya banyak tuh teman-teman yang heran ya, kok sabarnya luar biasa, ya. Karena kita sudah ada cinta. Jadi ungkapkan cinta dalam kehidupan, dalam keramaian. Jadi kita nggak gila sendiri ya. Jadi untuk Bu Fani harus lebih netral lagi, jangan terlalu hanyut di wilayah tenang ya. Jangan kita menganggap cinta Allah itu ketika sendiri, ketika sepi. Itu masih level bawah itu. Jadi bagaimana kita mengungkapkan cinta kepada Allah? Ya bermasyarakat, ya. Tetap beraktivitas seperti biasa, tapi bawa Allahnya. Bisa itu. Jangan dibilang nggak bisa. Kita aja yang belum coba, ya kan? Aku ketika DN bang, zikir napas, aku duduk timpu atau aku zikir-zikir yang lain. Di dalam kamar yang sepi, aku hanya berduaan dengan Allah. Di situ aku lihat Allah. Bisa aku jumpai Allah, aku saksikan Allah, bisa aku ajak ngobrol Allah. Nah, kita harus naik lagi ke level yang lebih tinggi, yaitu menyaksikan Allah dalam keramaian. Sehingga kita tidak terjebak wilayah hening tadi. Ya.
Apapun yang kita pandang dalam kehidupan, ada nggak Allah? Lihat anak, ada nggak Allah? Lihat istri, ada nggak Allah? Lihat teman kerja, ada nggak Allah? Lihat suami, ada nggak Allah? Lihat orang tua, ada nggak Allah? Ya, lihat tetangga, ada nggak Allah? Lihat semua itu. Ya. Nah, ungkapkan cinta kita kepada Allah melalui makhluknya. Nah, itu baru cinta yang betul-betul cinta. Ya kan? Makanya banyak tuh teman-teman sampai, "Bang, aku di samping rumah itu, halaman rumahku itu sudah tumbuh ilalang, Bang." Ya kan? Sudah tumbuh ilalang. Akhirnya ku ambillah cangkul, ku bersihkan. Ketika dia sudah bersihkan, dia dengar itu bahwa ilalang itu berzikir kepada Allah. Gemetar hatinya. Ya, takut hatinya. Di situ nggak berani dia lanjutkan bersihkan ilalang itu. Nah, itu kan udah orang gila itu. Ya, kalau yang nggak paham pasti akan dianggap gila. Padahal dia sudah makomnya, sudah makom jatuh cinta tadi. Ya kan? Nah, macam mana kalau kita di posisi itu? Apa nggak gila? Bisa gila. Nah, jadi kita segala sesuatu ya ajak ngobrol Allahnya. Ya. Makanya saya ajarkan, "Bang, saya nggak berani lagi tuh cabut ilalang itu, Bang. Nggak berani lagi saya bersihkan. Tapi kan jadi kotor, Bang, halaman rumah saya." Ya, kamu ajak ngobrol Allah dulu. Ajak ngobrol ilalang itu atas nama Allah. Ya. Allah senang kebersihan. Aku mohon izin ya, aku bersihkan lalang ini karena Allah, minta izin. Ya. Akhirnya ketika dia potong lagi, minta izin. Ya, di situ hatinya tenang, nggak takut seperti yang di awal tadi. Ya, lihat tuh orang yang sudah di tahap makrifat itu, sama ilalang saja dia luar biasa menghargai. Karena yang dia pandang Allah sudah. Beda sama kita yang nggak paham ini. Ya, ada juga sahabat saya itu, nggak berani dia tepuk nyamuk, dia tiup. Ya kan? "Pergilah, jangan gigit saya." Tapi sopan dia ditiup itu nyamuk, nggak berani dia tepuk. Itu kalau orang sudah ada kesadaran. Ya. Jadi macam Bu Fani, mungkin banyak juga teman-teman yang lain mengalami hal yang sama. Ya, mudah-mudahan terbuka. Mudah-mudahan paham. Ya. Ungkapkan rasa cinta kita kepada Allah dalam keramaian. Jangan lagi di wilayah sepi. Ya. Pisahkan itu kesadaran. Jasadku beraktivitas tapi jiwaku sama Allah. Pisahkan itu. Nah, ini karena orang yang senang di wilayah sepi karena dia belum bisa memisahkan. Akhirnya senangnya yang sepi-sepi. Ya kan? Kalau nggak sepi nggak kusuk dia bilang. Tapi kalau orang yang sudah memisahkan kesadaran, ya bagi pandangan mata awam ya orang itu biasa aja, beraktivitas seperti biasa. Tapi jiwanya sudah terpisah, jiwanya sudah bercengkerama dengan Allah. Ya, itu namanya kesadaran yang sudah bisa dipisahkan. Ya, mudah-mudahan Bu Fani nanti pelan-pelan paham lah. Jadi kalau nanti misalnya suami ngajak kemana gitu kan, awalnya kan nggak suka gitu, aku nggak suka lagi lah ramai-ramai, aku nggak seneng lagi lah. Coba lihat Allahnya, ya aku mengalah lah demi menyenangkan suami, aku ngalah. Bukankah ketika aku menyenangi hati suami, sejatinya juga aku sudah menyenangi hati Allah? Ya. Nah, itu kalau orang sudah tembus. Makanya saya sering tuh latih dengan istri. Dulu kita sama istri kasar. Dulu sama istri kita sepele. Ya, sekarang diajarkan oleh Allah. Nggak boleh kau kasar, nggak boleh kau marah-marah. Ya kan? Diajarkan kita sama Allah. Akhirnya apa? Ketika kita berbuat baik, mengungkapkan cinta kita kepada makhluk, sejatinya juga sampai kepada Allah. Ya, kepada anak, kepada istri. Ya, leburkan ego kita. Jadi belajar ketuhanan kalau ego ya nggak bagus juga.
Jangan ego dalam ketuhanan. Ya, aku senangnya zikir, jangan ganggu aku. Aku maunya berduaan dengan Allah. Tapi kehidupanmu nggak seimbang, ya kamu ego, berdosa. Ya, karena kita dijadikan Allah itu khalifah. Khalifah di muka bumi, pasti punya tugas. Nah, jalankan tugas itu karena Allah. Ya. Dikasih jodoh, dikasih pasangan, dikasih suami, dikasih istri, ada tugasmu, ya kan? Apa kewajibanmu kepada suamimu? Apa kewajibanmu kepada istrimu? Ada tugas. Jadi jangan kita gila sendiri, ya. Nanti silakan diulang-ulang untuk teman-teman yang lagi tahap jatuh cinta. Mengungkapkan cinta kepada Allah itu tidak hanya dalam sepi, tapi ungkapkanlah dalam keramaian. Bagaimana bang dalam keramaian? Ya kau bekerjamu karena Allah enggak? Apa karena dunia? Apalagi kita bersosial, berteman, bertemanmu karena Allah enggak? Ada enggak Allah di situ? Nah, kita misalnya silaturahmi ke rumah teman, ke rumah saudara. Nah, kau bergerak itu ada nggak Allahnya? Bawa Allahnya, jangan kosong. Itulah sejatinya zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi zikir kita bukan lagi sebutan, bukan lagi bilangan, bukan lagi kata-kata, tapi zikirku sudah dengan perbuatan. Ya, apa saja. Yang paling banyak itu wilayah hati, pendengaran, penglihatan. Nah, coba itu. Ya kan? Bangun kita di pagi hari, terbuka mata kita, ya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Masih bisa mataku memandang, Engkaulah yang memberikan kekuatan sehingga aku bisa memandang. Ada rasa syukur. Nah, itu tandanya orang sudah berzikir dengan di dalam kehidupannya. Apa yang kita lakukan setelah bangun tidur? Mungkin kita ke kamar mandi, ya kan? Ke kamar mandi kita. Begitu kita melangkahkan kaki, hendak ke kamar mandi, terima kasih ya Allah, masih bergerak kakiku. Engkaulah yang memberi kekuatan kakiku bisa melangkah, ya kan? Udah, masuk kita kamar mandi. Mandilah kita kan? Karena kita mandinya subuh atau pagi-pagi, air itu dingin kan? Kalau orang merasakan sesuatu yang tidak dia senangi, pasti ngeluh. Aduh, dingin sekali airnya, kan gitu. Tapi kalau orang yang sudah ada kesadaran, terima kasih ya Allah, masih ada kurasa dingin ya Allah. Dingin ini juga darimu ya Allah. Ya kan? Padahal kita kedinginan nih, tapi ketika kita merasakan dingin itu, ada Allahnya. Aku masih bisa membedakan ya Allah, mana panas, mana dingin ya. Rasa ini juga darimu ya Allah. Nah, itu tandanya kita mengungkapkan cinta kepada Allah dalam gerak hidup, ya kan? Nah, di situ akan lebih tertata kehidupan kita. Nah, beraktivitas kita, bekerja kita, jumpa sama kawan, rupanya kawan ngerumpi, rupanya kawan gunjing orang. Nah, di situ hati bicara. Gak mau aku ikut ngobrol lah, nanti salah ngomong. Allah memberikan aku nikmat bicara, ya. Lisanku bisa ngomong, ini nikmat dari Allah, gak mau ku pakai yang gak guna. Akhirnya kita diem, mingkem kita. Gak mau kita ikut membicarakan orang. Itu tandanya orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah dalam kehidupan, ya. Itu orang yang berzikir sudah nggak lagi dengan sebutan. Apapun gerak-gerik hidupnya, hatinya terpaut kepada Allah. Ya, bekerjalah dia kan. Capek dia bekerja hari itu, mungkin banyak kerjaannya. Awalnya mengeluh dia, aduh capek kali, letih kali hari ini. Ya, habis itu dia ajak ngobrol lagi Allah. Ya, ya Allah, aku bekerja ini amanah darimu ya Allah. Engkau mempercayakan aku bekerja di sini. Oleh karena itu, nggak mau laku ngular, nggak mau laku istilahnya makan gaji buta. Aku amanah ya Allah.
nggak hitung-hitungan kita sama tenaga kita. Itu orang yang sudah berzikir, ya kan? Akhirnya apa? Hilang ngeluhnya. Awalnya capek, jadi nggak capek. Karena apa? Dia paham perintah Allah. Ya. Nah ini kalau kita mau kupas lagi contoh-contoh itu banyak sekali. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, ya bawa kesadaran dalam kehidupan itu dibawa. Apa yang kita pandang, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, baca ada nggak Allahnya, ya kan? Baca. Nah jadi ketika kita sudah bisa istilahnya ya berduaan dengan Allah di keramaian, ya itulah yang mantap. Jangan kita hanya gila berduaan di kamar aja berduaan Allah, itu orang gila namanya. Nggak paham ya, dan itu rawan godaan. Tapi kalau kita sudah bisa kemana mata memandang, di situ aja Allah, ya. Apapun yang kita lihat Allah. Hati kita juga ngobrol sama Allah, ya kan? Kesadaran jiwa kita bercengkrama dengan Allah, ya. Sebelum melakukan, sebelum berbuat, sebelum bicara, duluan hati itu bicara sama Allah. Ya. Jadi apa yang keluar dari diri kita murni karena Allah. Ya. Kelakuan kita juga sesuatu yang diridhoi Allah. Karena kita sudah ada yang pantau. Aku mau begini, mau begitu. Allah tahu, Allah lihat aku. Dan aku juga sedang menyaksikan Allah. Allah tepat di hadapanku. Allah di dalam diriku. Dia tahu isi hatiku. Gak berani aku macam-macam. Segala gerak hidup kita terkontrol, ya. Jadi macam Bu Fani, coba lebih lagi, lebih dipelajari lagi yang dalam kehidupan, ya. Jadi jangan kita gila sendiri, senang sepi, ya. Apalagi sudah rasa terganggu. Ketika kita dalam keramaian, itu sejatinya ego dalam ketuhanan, ya. Banyak contoh-contoh itu. Silakan nanti dipelajari lagi. Dan bawa dalam kehidupan. Saksikan Allah kemanapun mata memandang, ya. Sejak terbuka mata sampai kita tidur lagi, tutup mata. Itu coba. Ada nggak Allahnya? Berapa kali kita ingat Allahnya? Berapa kali kita ngobrol sama Allah? Berapa kali kita sadar kepada Allah? Itulah yang hakikatnya zikir sebanyak-banyaknya. Bukan banyak-banyak nyebut, ya. Banyak-banyak berzikir nyebut nama Allah 100 kali, 1000 kali, puluhan ribu kali. Tapi begitu dia berdiri dari tempat berzikirnya, nggak ingat dia sama Allah. Itu nggak zikir namanya. Zikir yang sebanyak-banyaknya itulah yang dibilang dikala duduk, dikala berdiri, dikala berbaring. Lagi ngapain aja kita? Bawa Allah, ya. Jadi ini nanti silakan diulang-ulang. Bagi yang sedang mengalami yang sama, ayo cepat berubah, ya. Kita khalifah, punya tanggung jawab, punya tugas. Jangan kita gila ke Allah aja, ya. Silakan diulang-ulang lagi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.